Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard wa wahhaba lana wa ja'alna minal muslimin wa lam yaj'alna minal musyrikin wa faddalana 'alal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ajma'in wa man sara ala nahjil qaum wa da'a ila siratal mustaqim ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyyakum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita beraneka ragam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat walaupun di tengah pandemi Covid-19. Karena nikmatnya itu kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat peribadatan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari jalan kegelapan menuju alam terang benderang, yakni minaz zulumati ilan nur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam situasi Covid-19 yang dirasakan seluruh manusia, tidak hanya kepada umat muslim, terjadi efek luar biasa, termasuk pada sektor pendidikan, terlebih sektor ekonomi. Di tengah-tengah pandemi muncullah Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law yang sampai hari ini, bahkan sebelum Jumat, terjadi demo di mana-mana sehingga terjadi perusakan yang luar biasa. Berdasarkan data informasi, khususnya kerusuhan yang terjadi di Jakarta akibat demo, kurang lebih 65 miliar kerugiannya. Tetapi insya Allah segala sesuatu ketentuan yang sudah terjadi pasti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah tidak terlibat. Maka yakinlah bahwa segala sesuatu itu pasti atas izin Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka untuk itu dalam khutbah ini kita harus senantiasa khotib berwasiat, khususnya bagi khotib pribadi. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Terlepas dari hal itu, mari sama-sama kita perbaiki hubungan kita. Hablum minallah, hubungan sesama manusia. Hablum minan nas, hubungan sesama manusia, dan terlebih kepada orang tua kita. Karena dalam di Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskulli wa liwalidayk ilayyal masir. Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dalam kesempatan khutbah ini kita melihat 2 cerita yang selalu dibahas, hubungan antara ibu dan anaknya, terutama walaupun orang tua bapak mempunyai peran penting, tapi mayoritas pembahasan tafsir hadis selalu menyebut ibumu, ibumu, ibumu.
Dalam hadis pun seperti itu. Kisah pertama dari kisah seorang Nabi Isa alaihissalam. Peristiwa Nabi Isa alaihissalam berbicara pada saat bayi atau masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Mengapa? Karena Nabi Isa terlahir tanpa seorang bapa, tanpa seorang ayah. Yang menjadikan sungguh luar biasa kehamilan seorang perempuan yang bernama Maryam tanpa adanya laki-laki. Ini menjadi fitnah yang luar biasa. Tetapi apa? Sungguh ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masa itu luar biasa. Seorang wanita soleh bernama Maryam tiba-tiba hamil atas izin Allah. Tapi yang terjadi adalah fitnah besar kepada seorang perempuan tersebut. Maka dikatakan dalam surat Maryam ayat 27 sampai 28 yang artinya, kemudian Maryam membawa dia bayi itu, yaitu Isa, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Karena fitnah yang luar biasa, dianggap anak tersebut bukan anak yang hasil murni, tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Kun fayakun. Lalu apa? Wahai saudara perempuan Harun atau Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangi dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjukkan Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, seorang bayi mungil berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32. Qala inni Abdullah atanil kitab wa jalani nabiyya wa jalani mubarakan ibna ma kunta wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya wa barak biwalidaik wa lam yaj'alni jabaran syaqiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku atau melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Maka dari peristiwa ini yang luar biasa, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibunya. Bahwa jelas berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa sudullah fi suhtil walidain. Peristiwa yang kedua adalah pada saat Nabi Musa alaihissalam pada masa zaman Raja Fir'aun yang begitu kejam, semua bayi laki-laki yang lahir akan dibunuh. Saat Fir'aun sedang merencanakan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi fa idza khifti alaihi fa alqi fil yaum wa la takhafi wa la tahzani inna ra'adu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil
Lalu ia ditemukan oleh sang istri, sang raja yang bernama Siti Asia. Dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat dari peristiwa ini betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa ini di atas, bahkan hingga Allah memberikan ilham padanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam terutama kepada seorang ibu yang kedudukannya begitu mulia, lebih berharga dan tinggi segala-galanya di atas segala-galanya. Walaupun kita hafal Quran 30 juz, seorang sarjana, seorang magister, seorang doktor, seorang profesor sekaligus, seorang kiai sekaligus, apabila ada luka terhadap orang tua kita, semua yang menjadi sirna karena semua adalah atas dasar ridho orang tua. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak lupa kita terhadap atas jasa-jasa orang tua kita, bapak dan ibu kita. Dan semua yang terjadi pasti kehendak Allah, termasuk pandemi Covid. Sebuah kisah seorang yang bertobat, seorang anak muda yang saat itu preman luar biasa, lalu ingin berhijrah. Hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain, menemui seorang syekh yang tinggal di sebuah masjid. Ternyata syekh tersebut ada seorang pengajar, imam. Menghadaplah, wahai syekh, aku mau tobat dan saya mau numpang tinggal bersama saya di masjid ini. Lalu kata syekh, apakah kamu kuat ikut bersama saya? Saya makan apa adanya. Saya siap, syekh. Maka diterimalah seorang anak muda tadi menjadi murid syekh. Makan apa yang syekh makan. Kalau syekh puasa dia ikut. Karena syekh ini seorang yang juhud. Dan pada masa tabi'in ini, kadang suatu hari buka dengan segelas kurma, segelas air putih dan segelas kurma. Sahur pun begitu. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pada suatu hari datang godaan setan yang luar biasa. Pada saat keadaan yang lapar, setan hadir. Apa kata setan? Wahai anak muda, kamu kan lapar, kamu kan sudah ikut sama syekh. Kalau kamu lapar yang luar biasa, ambil aja makanan tuh ada di sebelah masjid. Karena masjid itu sebelahnya rumah-rumah. Saking laparnya terhanyutlah rayuan setan sang anak muda tersebut. Sampai di rumah pertama, dia panjat ke atas. Ternyata pas nyampe di atas atap, dia tengok ada 3 seorang wanita yang saat itu tidak menggunakan jilbab. Lalu dia beristighfar, astagfirullahaladzim, saya melihat aurat yang bukan, yang mesti saya tidak lihat. Mau nyuri tapi istighfar karena muridnya saya. Akhirnya turun, dia urungkan niatnya, pindah rumah kedua karena posisi masih lapar. Rumah kedua sudah ada ciuman bau makanan. Ternyata dia buka pintu yang masuk ke dalam. Ternyata benar, sampai di dapur, kebetulan rumahnya sepi, ada sebuah terong atau beberapa terong yang sedang dimasak di atas panci. Seketika itu karena sedang lapar, maka dimakanlah. Pas sampai di mulutnya, tetapi pas menjelang ditelan, Allah mengingatkannya. Lalu langsung beristighfar sang anak muda. Astagfirullahaladzim. Sungguh luar biasa godaan setan ini. Karena godaan setan, aku telah melakukan 3 buah dosa. 1, masuk rumah orang tanpa izin. 2, makan yang bukan haknya. 3, mencuri. Akhirnya dia kembali ke masjid. Tiba di masjid, ada seorang bapak tua sedang menunggu di pelataran masjid. Masuk ke dalam masjid, ada seorang perempuan cantiknya luar biasa yang menggunakan cadar, sedang menghadap ke gurunya atau ke syekhnya. Lalu ketika itu dipanggil sang anak muda, ya rajul, ta'al, kemarilah wahai muridku. Ketika dipanggil, mendekatilah langsung sang murid kepada sang guru. Ditanya, wahai anak muda,
Apakah kamu sudah menikah? Belum. Apakah kamu mau nikah? Ditanya mau menikah, bingung. Dia diam, tidak menjawab. Ditanya kedua, apakah kamu menikah? Tidak dijawab. Ketiga, apakah kamu menikah? Ya Syekh, boro-boro saya nikah Syekh. Saya ini hidup tergantung dengan Syekh. Saya makan. Gimana kalau saya nikah harus punya tanggung jawab untuk memikirkan makanan untuk anak dan istri? Wahai anak muda, saya berkata, ini ada seorang perempuan janda, sudah selesai masa iddahnya. Sekarang beliau demi menghindari fitnah dari laki-laki lain mau menikah. Maukah kamu menikah dengan perempuan ini? Sang laki-laki tersebut menjawab, mau. Gimana? Wahai perempuan, dan mau. Akhirnya sang Syekh memberikan sesuatu yang untuk dijadikan mahar untuk laki-laki tersebut. Dinikahkanlah keduanya. Setelah itu pulang. Ketika sudah sah menikah, pulang. Sang istri membawa sang suami ke rumahnya. Pada suatu perjalanan ke rumah pertama, sang suami tadi ingat, wah ini rumah pertama yang tadi dia tekin, yang dia mau colong makanan, tapi nggak jadi karena ada aurat yang tidak mesti dia lihat. Sudah dakdikduk dia. Lewat rumah pertama, di rumah kedua dia makin deg-degan. Kenapa? Karena rumah itu yang dia masuki. Maka si laki-laki tadi ngajak istrinya buru-buru, ayo. Ternyata ditarik tangan sang suami oleh istrinya, dibawa masuk ke rumah itu. Dibawa ke rumah itu, sampai di ruang tamu, wahai suamiku, kata sang istri, aku dengar kamu lapar sekali tadi di masjid. Kebetulan sebelum aku ke masjid, aku sudah masak sebuah makanan. Akan aku ambil dulu. Lalu diambillah ke dapur. Sang anak muda ini sudah ketar-ketir. Ketika diambil berteriak, wah ada pencuri yang mengambil makananku. Langsung sang suami menjelaskan, demi Allah, Rasulullah, wahai istriku, itu semua perbuatanku. Maka diceritakanlah kronologinya oleh sang suami kepada sang istri. Tapi apa jawaban sang istri? Apa jawaban istri soleha? Wahai suamiku, karena engkau muntahkan tadi segumpalan makanan terong yang sehingga tidak kamu telan, Allah menggantinya. Allah menjadikan segumpalan terong itu, tidak hanya kamu mendapatkan terong itu, tapi pemilik terong itu, pemilik rumah terong itu, bahkan yang masak terong itu. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat baik, walaupun pada prosesnya ada yang tidak sepaham, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Kullu shay'in bil hikmah. Ada hikmah dari segala sesuatu yang terjadi. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajul ya Rasulullah man ahakki bi husni sahabah. Qala ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka. Faya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jamaah wa alamu anna allaha amarakum bi amri badai fi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka wa rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqwa wal afaf wal ghina. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuru ala ni'ami yazidukum wad'u yastajib lakum wa rizqullahu akbar. Aqimus shalah. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله خير الصلاة خير الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawusukum fa inna tasyatasukum min tamam salat. Terus mendapatkan barisan. Allah